Bayangkan, triliunan rupiah dana desa tiba-tiba jadi sorotan nasional. Para kepala desa panik, laporan dibuka ulang, dan di pusat kekuasaan, satu nama disebut dengan nada keras, Purbaya Yudi Sadewa. Bukan ancaman, bukan gertakan. Negara mulai bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan membahas kisah di balik kepanikan, audit, dan keputusan besar yang mengguncang desa-desa di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Pagi itu Jakarta tidak biasa. Di depan gedung-gedung kekuasaan, ratusan kepala desa berkumpul membawa spanduk dan tuntutan. Mereka datang dari berbagai daerah, mengenakan atribut masing-masing, menyuarakan keresahan yang selama ini disebut sebagai beban regulasi dan ketidakadilan pengawasan. Namun siapa sangka, aksi yang diklaim sebagai aspirasi itu justru menjadi pemantik badai besar di pusat kekuasaan. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung berada di tengah pusaran. Orasi-orasi di lapangan menyinggung kebijakan fiskal, penyaluran dana desa, hingga ketatnya pengawasan keuangan. Di satu sisi, para kepala desa merasa ditekan. Di sisi lain, negara melihat ada sinyal yang tak bisa diabaikan begitu saja. Media nasional bergerak cepat, kamera menyorot wajah-wajah tegang, teriakan yang meninggi, dan narasi yang mulai liar. Publik pun terbelah, ada yang bersimpati pada kepala desa, ada pula yang bertanya, mengapa dana triliunan rupiah justru dipersoalkan ketika pengawasan diperketat. Di dalam gedung kementerian, suasana jauh dari tenang. Laporan-laporan lama kembali dibuka. Grafik penyaluran dana desa ditarik ulang. Ada pola yang selama ini dianggap wajar, kini terlihat janggal ketika dilihat bersamaan dengan tekanan di jalanan. Demonstrasi itu bukan sekadar suara, melainkan alarm. Purbaya tidak muncul ke hadapan massa. Tidak ada pernyataan menenangkan. Justru dari balik meja rapat, nada keras mulai terdengar. Bagi Purbaya, ini bukan soal popularitas atau tekanan politik, melainkan uang negara, dan setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Tekanan tidak berhenti setelah aksi di Jakarta bubar. Justru di hari-hari berikutnya, gelombang opini makin membesar. Pertanyaan-pertanyaan dari berbagai pihak bermunculan, sebagian menuntut pelonggaran aturan, sebagian lain mendesak pemerintah bersikap tegas. Di tengah tarik-menarik itu, satu hal menjadi jelas, Purbaya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur selangkah pun. Di lingkungan Kementerian Keuangan, ritme kerja berubah drastis. Rapat digelar berlapis, data diminta ulang, dan unit-unit pengawasan diperintahkan menyiapkan laporan detail. Tidak ada bahasa kompromi. Nada yang muncul justru kaku dan dingin, sebuah sinyal bahwa pendekatan lunak tidak lagi menjadi pilihan utama. Purbaya memandang persoalan ini dari sudut yang berbeda. Bagi sebagian orang, demo adalah ekspresi politik. Namun baginya, tekanan publik yang muncul bersamaan dengan isu dana desa justru memperkuat alasan untuk memperketat kendali. Jika uang negara dipersoalkan, maka jawabannya bukan melonggarkan, melainkan memastikan setiap aliran bisa dijelaskan. Isu yang semula beredar sebagai beban administrasi mulai bergeser. Dalam diskusi internal, muncul pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan desa, efektivitas pendampingan, dan konsistensi antara rencana dan realisasi proyek. Beberapa dokumen lama kembali diperiksa, membuka catatan-catatan yang sebelumnya luput dari perhatian. Sikap keras itu segera terbaca oleh banyak pihak. Di luar kementerian, sinyal ini ditafsirkan sebagai perlawanan terbuka terhadap tekanan jalanan. Di daerah, kepala desa mulai menangkap pesan bahwa pusat tidak sedang bernegosiasi, melainkan bersiap mengambil langkah lebih jauh. Belum ada pengumuman resmi, belum ada kata audit nasional yang diucapkan ke publik. Namun di balik pintu-pintu rapat, arah kebijakan mulai mengerucut, dan keputusan-keputusan penting perlahan disusun tanpa jeda. Untuk memahami besarnya ketegangan yang muncul, cerita harus mundur sejenak ke akar persoalan, dana desa. Program ini lahir dengan niat besar, mendorong pembangunan dari pinggiran, memberi kewenangan langsung ke desa, dan memotong rantai birokrasi yang selama ini dianggap menghambat. Angkanya tidak kecil, setiap tahun mengalir dana triliunan rupiah ke ribuan desa di seluruh Indonesia. Di atas kertas, skemanya terlihat ideal. Desa merencanakan, desa mengelola, dan desa mempertanggungjawabkan. Jalan dibangun,
irigasi diperbaiki, balai desa direnovasi. Dalam banyak kasus, manfaatnya nyata dan dirasakan warga. Namun di balik keberhasilan itu, tersimpan tantangan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Besarnya dana yang mengalir menciptakan kompleksitas baru. Tidak semua desa memiliki kapasitas administrasi yang sama. Laporan keuangan disusun oleh aparatur dengan latar belakang beragam, sering kali bergantung pada pendamping atau template yang seragam. Di titik inilah potensi masalah muncul, bukan selalu karena niat buruk, tetapi karena sistem yang rapuh. Seiring waktu, dana desa berubah menjadi magnet kepentingan. Proyek fisik menjadi rebutan, penyedia jasa lokal bermunculan, dan relasi kekuasaan di tingkat desa ikut bergeser. Program yang awalnya dirancang untuk pemberdayaan perlahan menjadi arena tarik-menarik antara kebutuhan warga, tekanan politik lokal, dan tuntutan administratif dari pusat. Di pusat, angka-angka besar itu terus dipantau melalui laporan agregat. Grafik penyerapan terlihat tinggi, realisasi anggaran tampak rapi. Namun laporan makro tidak selalu mampu menangkap cerita di lapangan. Perbedaan harga, kualitas proyek, dan pola belanja sering tersembunyi di balik barisan angka. Inilah sebabnya dana desa selalu berada di wilayah sensitif. Ia adalah simbol keberpihakan negara sekaligus titik rawan pengawasan. Ketika program sebesar ini dipersoalkan di jalanan, wajar jika perhatian pemerintah langsung tertuju pada satu pertanyaan mendasar, seberapa kuat fondasi pengelolaannya sebenarnya. Setelah hiruk-pikuk di ruang publik, getaran paling kuat justru terasa di dalam Kementerian Keuangan. Meja-meja kerja dipenuhi berkas lama yang kembali dibuka, laporan triwulanan yang ditarik ulang, dan data penyaluran dana desa yang disandingkan dengan laporan realisasi di lapangan. Suasana yang biasanya prosedural berubah menjadi penuh kewaspadaan. Beberapa unit pengawasan mulai mencatat hal-hal yang selama ini dianggap kecil. Ada desa dengan serapan anggaran nyaris sempurna, tetapi progres fisik yang sulit diverifikasi. Ada pula laporan yang secara format rapi, namun isinya nyaris identik dari tahun ke tahun. Pola-pola ini tidak langsung disebut sebagai pelanggaran, tetapi cukup untuk menyalakan lampu kuning. Diskusi internal berlangsung intens. Apakah ini sekadar persoalan kapasitas aparatur desa, atau ada sesuatu yang lebih sistemik? Pertanyaan itu berulang kali muncul dalam rapat-rapat tertutup. Data yang awalnya terpisah kini disatukan, memperlihatkan irisan yang sebelumnya tak terlihat. Nama-nama wilayah mulai disebut, bukan untuk dituding, melainkan untuk dipetakan. Peta risiko disusun, menandai daerah dengan anomali laporan, keterlambatan pertanggungjawaban, atau ketergantungan tinggi pada pihak ketiga. Dari sini, pengawasan tak lagi bersifat umum, tetapi mulai mengarah dan terfokus. Di saat yang sama, tekanan eksternal belum reda. Narasi bahwa kementerian terlalu keras terus beredar. Namun di dalam gedung, pendekatan justru semakin teknokratis. Setiap keputusan harus berbasis data, setiap langkah harus punya dasar hukum yang kuat. Alarm itu tidak berbunyi nyaring ke publik. Tidak ada pernyataan dramatis atau ancaman terbuka. Tetapi di kalangan internal, semua paham bahwa fase ini bukan lagi pengumpulan informasi biasa, melainkan tahap awal dari langkah yang lebih besar dan terstruktur. Seiring menumpuknya temuan awal, satu kata mulai sering muncul dalam percakapan internal, audit. Awalnya disebut dengan hati-hati, seolah masih menjadi opsi terakhir. Namun setiap kali data baru dibentangkan, kata itu terdengar semakin wajar, bahkan tak terelakkan. Bukan audit biasa, melainkan pemeriksaan menyeluruh yang melampaui rutinitas tahunan. Di tingkat teknis, berbagai skema mulai dibahas. Audit berbasis risiko, audit tematik, hingga kemungkinan melibatkan lembaga pengawasan lintas instansi. Semua opsi dipetakan, lengkap dengan konsekuensi administratif dan politiknya. Langkah ini disadari akan menimbulkan reaksi besar, terutama di daerah. Sinyal rencana tersebut pelan-pelan bocor. Di kalangan pejabat daerah, isu audit nasional mulai menjadi bisik-bisik. Tidak ada surat resmi, tidak ada pengumuman terbuka, tetapi perubahan sikap dari pusat terasa jelas. Permintaan data menjadi lebih detail, tenggat waktu diperketat, dan klarifikasi diminta berulang. Di desa-desa, suasana ikut berubah. Kepala desa yang sebelumnya tenang mulai membuka kembali arsip lama. Proyek-proyek yang sudah selesai kembali diperiksa, nota pembelian dicocokkan, dan laporan lama ditelusuri. Bukan karena sudah pasti ada masalah,
tetapi karena ketidakpastian jauh lebih menakutkan. Bagi sebagian pihak, audit dipandang sebagai ancaman. Bagi yang lain, justru sebagai kesempatan membersihkan nama dan memperbaiki tata kelola. Dua pandangan ini hidup berdampingan, menciptakan ketegangan yang tak terlihat, namun terasa di banyak tempat. Sementara itu, di pusat, persiapan terus berjalan tanpa jeda. Setiap langkah dijaga agar tidak prematur, namun cukup kuat untuk dijalankan kapan saja. Kata audit mungkin belum diucapkan ke publik, tetapi gemanya sudah menyebar, menandai perubahan fase dari pengawasan biasa menuju pemeriksaan yang jauh lebih dalam. Dampak dari isu audit terasa paling nyata di tingkat desa. Kepala desa yang sebelumnya tampil percaya diri mulai menunjukkan kegelisahan. Telepon antar perangkat desa semakin sering berdering, grup pesan mendadak ramai, membahas satu hal yang sama, sejauh mana kesiapan menghadapi pemeriksaan jika benar-benar terjadi. Di banyak desa, aktivitas administratif meningkat drastis. Lemari arsip dibuka kembali, map-map lama dikeluarkan, dan dokumen yang sempat terlupakan kembali disusun. Ada laporan yang harus dicari ulang, ada tanda tangan yang dicocokkan, ada angka-angka yang kembali dihitung. Semua dilakukan dalam suasana tegang dan terburu-buru. Kepanikan tidak selalu berarti kesalahan. Bagi sebagian kepala desa, ini adalah ketakutan akan ketidaksempurnaan administrasi. Proyek yang secara fisik selesai, namun dokumentasinya kurang rapi. Pengeluaran yang sah, tetapi pencatatannya tidak detail. Hal-hal seperti ini kini terasa bisa menjadi persoalan besar. Di sisi lain, tekanan juga datang dari warga. Isu audit membuat masyarakat mulai bertanya lebih kritis. Proyek lama kembali diperdebatkan, kualitas bangunan dibandingkan, dan janji-janji pembangunan diungkit ulang. Kepala desa berada di posisi sulit, diapit antara tuntutan warga dan kecemasan terhadap pemeriksaan dari atas. Pendamping desa dan pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pengelolaan proyek ikut terseret dalam suasana itu. Beberapa mulai menjaga jarak, sebagian lain justru aktif menawarkan bantuan merapikan laporan. Hubungan yang sebelumnya cair berubah menjadi penuh kehati-hatian. Di tengah situasi ini, belum ada kepastian resmi tentang apa yang akan terjadi. Namun satu hal jelas, ketenangan di tingkat desa mulai runtuh, digantikan oleh rasa waspada yang menyebar cepat, seiring semakin kuatnya sinyal bahwa pengawasan kali ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Ketika kegelisahan menyebar dari desa ke daerah, perhatian akhirnya sampai ke lingkaran tertinggi kekuasaan. Laporan-laporan ringkas, analisis risiko, dan dinamika politik yang mengiringinya disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis kementerian semata, melainkan persoalan yang berpotensi mengguncang kepercayaan publik. Prabowo dikenal tidak menyukai ketidakjelasan. Dalam pertemuan tertutup, ia meminta penjelasan lugas, apa yang sebenarnya terjadi, sejauh mana risikonya, dan apa dampaknya bagi stabilitas pemerintahan. Tidak ada ruang untuk bahasa abu-abu. Setiap skenario diminta dijabarkan dengan konsekuensi paling buruk sekalipun. Alih-alih meredam, Presiden justru melihat persoalan ini sebagai ujian kepemimpinan. Program sebesar dana desa menyentuh langsung jutaan rakyat, dan sedikit saja keraguan bisa berakibat panjang. Bagi Prabowo, langkah setengah-setengah hanya akan memperbesar masalah di kemudian hari. Pesan dari Presiden terbaca jelas oleh para menteri. Negara tidak boleh terlihat ragu dalam menjaga uang publik. Tekanan politik, demonstrasi, atau resistensi daerah tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan pengawasan. Justru di saat seperti inilah ketegasan diuji. Sikap ini mengubah peta. Apa yang sebelumnya masih berada di level teknokratis kini mendapatkan payung politik tertinggi. Kementerian dan lembaga pengawasan membaca sinyal bahwa langkah tegas, jika diambil, akan mendapatkan dukungan penuh. Sejak titik itu, arah kebijakan semakin mengerucut. Persiapan yang sebelumnya berjalan hati-hati mulai dipercepat, dan keputusan-keputusan strategis tidak lagi ditunda, menandai babak baru dalam penanganan dana desa di tingkat nasional. Setelah rangkaian laporan dan pertimbangan disampaikan, keputusan akhirnya diambil di level tertinggi. Tidak ada pengumuman terburu-buru, tidak ada konferensi pers mendadak. Namun di internal pemerintahan, satu instruksi kunci mulai beredar, langkah pengawasan harus dinaikkan ke tingkat nasional. Perintah itu diterjemahkan secara teknis oleh kementerian dan lembaga terkait.
Skema pemeriksaan disusun lebih luas, mencakup aliran dana, laporan keuangan, hingga proyek fisik di lapangan. Bukan lagi sekadar cek dokumen, tetapi pencocokan antara angka dan realitas. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Setiap lembaga diminta menyiapkan perannya masing-masing, memastikan tidak ada tumpang tindih, namun juga tidak ada celah. Pendekatan ini dirancang agar pemeriksaan berjalan sistematis, bukan sporadis. Di daerah, efeknya langsung terasa. Permintaan data datang serentak dengan format yang lebih rinci. Batas waktu diperketat. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya jarang muncul kini menjadi standar. Kepala daerah dan aparat pengawasan lokal mulai menyesuaikan diri dengan ritme baru. Narasi bahwa ini adalah serangan terhadap desa mulai muncul di ruang publik. Namun dari pusat, pesan yang dibawa berbeda, ini adalah upaya memastikan program tetap kredibel. Pemerintah menyadari bahwa persepsi publik sama pentingnya dengan hasil teknis. Dengan instruksi itu, fase persiapan resmi berakhir. Negara telah memilih jalannya. Seluruh mesin birokrasi bergerak menuju satu tujuan yang sama, meski konsekuensi politik dan sosialnya belum sepenuhnya terlihat. Ketika pemeriksaan mulai bergerak, muncul pertanyaan besar yang tak terhindarkan, apakah semua persoalan ini murni kesalahan desa, atau justru cerminan sistem panjang yang belum sepenuhnya siap. Di lapangan, realitasnya jauh lebih kompleks dari narasi hitam putih. Banyak kepala desa mengaku berada di bawah tekanan berlapis. Di satu sisi, mereka dituntut cepat menyerap anggaran agar tidak dianggap gagal. Di sisi lain, regulasi terus berubah, format laporan berganti, dan pendampingan tidak selalu konsisten. Kesalahan administratif seringkali terjadi bukan karena niat menyimpang, melainkan karena kebingungan struktural. Namun sistem juga bukan tanpa celah. Rantai panjang dari pusat ke daerah membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda. Pedoman yang sama bisa diterjemahkan secara berbeda di tiap wilayah. Dalam situasi seperti ini, standar akuntabilitas menjadi kabur, dan pengawasan kehilangan ketajamannya. Audit yang berjalan mulai memetakan realitas itu. Ada desa yang tertib, transparan, dan mampu menjelaskan setiap rupiah. Ada pula yang kesulitan menjawab pertanyaan dasar. Peta masalah menjadi beragam, menunjukkan bahwa persoalan tidak bisa disederhanakan menjadi satu narasi tunggal. Di ruang publik, perdebatan memanas. Sebagian pihak membela desa, menyebut mereka korban sistem. Sebagian lain menuntut ketegasan, karena dana yang dikelola adalah uang negara. Dua arus ini saling berhadapan, memperlihatkan betapa sensitifnya isu dana desa. Di tengah tarik-menarik itu, proses pemeriksaan terus berjalan. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memisahkan mana persoalan kapasitas, mana kelalaian, dan mana yang benar-benar membutuhkan tindakan tegas. Seiring pemeriksaan meluas, efeknya menjalar keluar desa. Pejabat di tingkat kecamatan dan kabupaten mulai merasakan tekanan yang sama. Permintaan klarifikasi tidak lagi datang satu arah, melainkan berlapis, menyentuh seluruh mata rantai pengelolaan dana desa. Ketakutan itu bersifat kolektif, bukan hanya karena kemungkinan temuan, tetapi karena ketidakpastian. Siapa yang akan dimintai tanggung jawab jika ditemukan ketidaksesuaian? Di mana batas antara kesalahan administratif dan pelanggaran serius? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di banyak kepala. Para pendamping desa yang selama ini menjadi penghubung teknis ikut terseret dalam pusaran. Peran mereka mulai dievaluasi, dokumen pendampingan diperiksa, dan rekomendasi lama ditinjau ulang. Hubungan yang sebelumnya informal berubah menjadi serba formal dan penuh jarak. Di sektor lain, kontraktor lokal dan penyedia jasa mulai berhitung. Proyek-proyek lama kembali dipersoalkan, kualitas pekerjaan ditelusuri, dan kesepakatan yang dulu dianggap selesai kini kembali dibuka. Lingkaran dampak audit semakin melebar. Media lokal menangkap kegelisahan ini. Berita-berita kecil tentang klarifikasi dan pemeriksaan mulai bermunculan, membangun persepsi bahwa sesuatu yang besar sedang berlangsung, meski detailnya belum sepenuhnya terbuka ke publik. Dalam suasana seperti itu, satu hal menjadi nyata, audit bukan lagi urusan administratif semata. Ia telah berubah menjadi ujian kepercayaan bagi banyak pihak, dan ketegangan yang ditimbulkannya terus menyebar tanpa tanda akan mereda dalam waktu dekat. Ketika proses pemeriksaan berlangsung di berbagai daerah, perhatian publik justru semakin menguat.
Masyarakat yang selama ini hanya melihat hasil pembangunan mulai menunggu sesuatu yang lebih besar, kejelasan. Pertanyaan tentang kemana uang pergi dan bagaimana ia dikelola kini menjadi pembicaraan luas, dari warung kopi hingga ruang diskusi nasional. Media nasional bersiap dengan sudut pandangnya masing-masing. Ada yang menyoroti potensi pelanggaran, ada yang menekankan risiko kegaduhan politik, dan ada pula yang mengingatkan agar desa tidak dijadikan sasaran empuk. Narasi yang beragam ini menciptakan suasana menunggu, seolah semua pihak tahu bahwa hasil pemeriksaan akan membawa dampak besar. Di tingkat pemerintahan, kehati-hatian menjadi kata kunci. Tidak ada kebocoran hasil, tidak ada spekulasi resmi. Semua pihak diminta menahan diri, menjaga agar proses berjalan tanpa tekanan tambahan. Namun justru sikap diam ini membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Warga desa ikut terlibat secara emosional. Di satu sisi, ada harapan bahwa audit akan membersihkan nama desa dan memperbaiki tata kelola. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa temuan tertentu bisa berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan dan hubungan sosial di tingkat lokal. Pengamat dan akademisi mulai mengeluarkan analisis. Mereka melihat audit ini sebagai momen krusial, apakah negara mampu menegakkan akuntabilitas tanpa merusak fondasi partisipasi desa. Keseimbangan inilah yang dinilai paling sulit dijaga. Di tengah semua penantian itu, satu perasaan menyatukan banyak pihak, rasa menunggu akan ledakan informasi. Hasil apapun yang muncul diyakini akan mengubah cara publik memandang dana desa, entah sebagai keberhasilan yang perlu dijaga, atau masalah yang menuntut pembenahan serius. Tahap akhir pemeriksaan mulai berjalan, meski belum semua hasil dipublikasikan. Di berbagai daerah, tim-tim audit menyelesaikan pencocokan data, menutup rangkaian klarifikasi, dan menyusun laporan yang akan menjadi dasar langkah selanjutnya. Proses ini berlangsung dalam senyap, namun dampaknya terasa hingga ke lapisan paling bawah. Di tingkat desa, suasana masih tegang. Aktivitas pemerintahan berjalan, tetapi dengan kehati-hatian ekstra. Setiap keputusan dicatat, setiap pengeluaran dipertimbangkan berulang. Kepala desa dan aparatnya menyadari bahwa standar baru sedang dibentuk, meski belum sepenuhnya diumumkan. Di pusat, pembahasan tidak lagi sekadar soal temuan. Fokus mulai bergeser ke bagaimana sistem ke depan harus diperbaiki. Regulasi, pendampingan, dan mekanisme pengawasan dibicarakan dalam satu tarikan napas. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi mencegah pengulangan. Respons publik tetap terjaga, tidak ada euforia, tidak ada kepanikan massal. Yang ada adalah rasa ingin tahu yang tertahan. Masyarakat menunggu informasi resmi, sambil terus menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga transparansi. Di ruang politik, isu dana desa masih menjadi bahan perbincangan. Sebagian melihatnya sebagai momentum pembenahan, sebagian lain sebagai ujian stabilitas. Dinamika ini membuat setiap pernyataan dan kebijakan terasa memiliki bobot ganda. Di titik ini, cerita belum benar-benar selesai. Negara sedang berada dalam fase membuka dirinya sendiri, antara mempertahankan kepercayaan, memperkuat sistem, dan menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah diambil. Audit mungkin belum diumumkan ke publik. Tapi satu hal sudah pasti, tidak semua cerita akan nyaman untuk didengar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bertahan ketika hasilnya benar-benar dibuka? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan isu dana desa dan kebijakan nasional yang berdampak langsung ke masyarakat, pastikan untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar diskusi publik tetap sehat dan berimbang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.